Shalom Ibu Murni dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2 mengenai etika Kristen dalam fenomena LGBT. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Dola Elisa Silitonga dengan NIM 2221 1010 2055. Hai, Shalom Ibu Murni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Catherine Claudia Ziga dengan NIM 2221 1010 2053. Halo, perkenalkan saya Indah Seli dengan NIM 2221 1010 2064. Shalom, perkenalkan nama saya Yulia Regina Dabi dengan NIM 222 303 102 096. Nah, apa aja sih pokok-pokok bahasan yang ada di dalam video kami ini? Yang pertama adalah kenapa harus membahas LGBT, yang kedua adalah pengertian LGBT, yang ketiga adalah faktor penyebab LGBT, yang keempat adalah dampak LGBT, yang kelima adalah pandangan Alkitab mengenai LGBT, yang keenam itu ada upaya pencegahan LGBT, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kenapa sih topik ini perlu kita bahas? Seperti yang dikutip dari Tolanda dan Ronda tahun 2011, homoseksualitas itu semakin merebak khususnya di kalangan dewasa. Dan termasuk pelakunya itu adalah orang Kristen. Tentunya hal ini membuat kita concern karena kita sendiri juga masih salah persepsi tentang homoseksualitas ini, dan kita juga butuh pandangan dari Alkitab dalam menyikapi hal ini. Pengertian dari LGBT. LGBT sendiri adalah sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang pertama adalah lesbian. Lesbian ini adalah sebuah istilah yang diambil dari sebuah pulau Lesbos, di mana pada pulau ini perempuan menyukai perempuan lain atau sesama jenisnya. Kemudian adalah gay. Gay adalah sebuah keadaan di mana laki-laki menyukai laki-laki lain. Dan yang ketiga itu adalah biseksual, di mana keadaan ini adalah seorang laki-laki maupun perempuan memiliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir itu adalah transgender. Transgender ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang menggunakan atribut-atribut gender lain, yang dimana ini adalah sebuah konsepsi yang diterima di dalam sosial masyarakat yang dia ingin meniru ataupun ingin berpenampilan seperti gender lain. Selanjutnya adalah aspek atau faktor yang menyebabkan berkembangnya fenomena LGBT. Faktor atau aspek yang menyebabkan berkembangnya fenomena LGBT salah satunya yaitu maraknya pencarian mengenai LGBT, yaitu melalui sosial media. Selain itu ada juga beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor sosiohistorikis yang turut serta membentuk identitas ataupun membentuk orientasi seksual seseorang. Nah, selanjutnya ada dampak nih. Apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari fenomena LGBT itu? Nah, ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak sosial, yang kedua adalah dampak pendidikan, yang ketiga adalah dampak keamanan, dan yang terakhir adalah dampak kesehatan. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dampak sosial. Nah, penelitian itu mengatakan bahwa LGBT akan mempunyai pasangan 20-106 orang per tahunnya. Nah, dari penelitian ini dapat kita dapatkan bahwa seorang LGBT itu tidak akan mengalami ketenangan hidup karena mereka akan selalu bergonta-ganti pasangan. Yang kedua adalah dampak pendidikan. Nah, penelitian juga mengatakan bahwa biasanya yang mengalami LGBT itu akan 5% lebih besar mengalami masalah sekolah dibanding anak normal pada biasanya. Nah, bahkan 28% dari mereka ini tuh dipaksa untuk keluar dari sekolah. Yang ketiga ada dampak keamanan. Nah, tidak sedikit masyarakat yang merasa aware atau mereka itu merasa tidak nyaman dan tidak aman karena para LGBT ini. Karena tidak sedikit para LGBT melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Yang terakhir adalah dampak kesehatan. Nah, ada beberapa penyakit yang ditimbulkan dari fenomena LGBT ini. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah HIV/AIDS, yang kedua adalah kanker mulut, yang ketiga adalah meningitis, yang terakhir adalah kanker anal atau dubur. Nah, sekian dari dampak fenomena LGBT. Etika Kristen dalam menanggapi fenomena LGBT ini tentunya butuh pandangan dari Alkitab. Alkitab sendiri memandang homoseksual ini sebagai bentuk kesalahan dan penyimpangan. Seperti yang terdapat di Imamat 20 ayat 13 samping ini. Di sini dijelaskan bahwa homoseksual itu adalah bentuk kekejian dan memiliki hukuman yang sangat berat. Ada juga di Roma 1 ayat 26 sampai 27, di mana Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk menjauhkan diri dari dosa homoseksual, karena bagi sang rasul fenomena ini adalah bentuk penyimpangan dari akhlak manusia. Menanggapi fenomena ini, PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia itu menyampaikan bahwa
Alkitab itu memang menyinggung soal fenomena LGBT, tapi Alkitab itu tidak meniadakan eksistensi dari kaum LGBT itu sendiri. Alkitab itu tidak mengkritisi orientasi seksual seseorang, tetapi lebih mengkritisi perbuatan seksual yang jahat dan eksploitatif. Dan hal ini itu bisa dilakukan oleh kalangan apa saja, bahkan dari kalangan dengan orientasi heteroseksual. Meskipun menerima kaum homoseksual itu bertentangan dengan pandangan Alkitab atau firman Tuhan, etika Kristen juga menuntut kita untuk dapat menerima dan tidak melakukan diskriminasi kepada kaum LGBT, karena seperti yang kita tahu mereka juga adalah sama dengan kita, yaitu ciptaan Tuhan. Nyatanya ada banyak kaum LGBT yang secara serius mengikut Kristus, tapi masih banyak juga gereja yang belum bisa menerima mereka. Padahal beberapa dari mereka itu juga masih bingung dengan orientasi seksual mereka dan mempertanyakan kondisi mereka saat ini. Mereka juga butuh sarana untuk berdiskusi tentang hal yang mereka alami. Oleh karena itu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga dituntut untuk dapat menaruh kasih dan melayani kaum LGBT. Upaya pencegahan LGBT yaitu yang pertama menjaga pergaulan, kedua menutup segala celah pornografi, misalnya yang berasal dari gadget, dan peran orang tua harus penting dalam hal menjaga dan memperhatikan anak. Ketiga, diadakannya kajian atau seminar mengenai bahasa LGBT di sekolah dan di kampus. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Dan yang kelima, yaitu diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan-aturan keagamaan. Kesimpulan, LGBT adalah dosa di mata Allah. Melalui penggalian firman Tuhan yang dilakukan, terdapat beberapa ayat yang secara jelas membuktikan bahwa Allah tidak menghendaki LGBT. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab tetap teguh mengecam tindakan LGBT. Meskipun demikian, gereja hendaknya tetap hadir dan menyatakan kasih Allah kepada mereka. Adapun beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh gereja adalah mengasihi pribadinya, melakukan pembinaan iman, dan mengupayakan tindakan preventif.